Halo teman-teman, gimana kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu. Aku mau cerita ke teman-teman semua kalau sekarang aku sedang sekolah lagi kuliah di Malaysia. Jadi selama aku nggak aktif di YouTube itu ada banyak hal yang aku kerjakan supaya aku bisa sekolah di Malaysia ini, dan aku tidak pakai agen ya teman-teman untuk sekolah, dan aku juga tidak dapat beasiswa. Aku dapat bantuan dari kampus sekitar 60% untuk uang kuliah, tapi pada saat mendaftar itu aku sendirian, aku nggak minta bantuan lah, maksudnya kampusku nggak bantu aku untuk daftar, jadi memang aku sendiri ya daftarnya. Jadi aku ingin share ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang seperti aku yang ingin kuliah di Malaysia tapi nggak mau pakai agen, nggak juga lewat beasiswa. Yang pertama, teman-teman harus tahu universitas apa yang ingin teman-teman masuki ya. Ada banyak universitas bagus di Malaysia, teman-teman bisa cek di Google listnya ya. Dan sama seperti di tempat kita, universitas-universitas bagus itu pun juga ada memiliki jurusan-jurusan yang bagus juga. Jadi sebaiknya tidak hanya melihat oh universitasnya bagus saja, tidak, tapi kita juga harus cari tahu jurusannya itu bagus atau tidak. Nah, aku sudah mencari, pada saat itu aku menemukan dua universitas dan aku mendaftar di universitas pertama, namun masih belum, ya ada inilah, ada kendala yang menyebabkan aku tidak masuk di sana. Dan yang kedua, aku akan cerita bagaimana aku masuk di universitas yang kedua ini, yaitu di University Teknologi Mara atau UiTM. Jadi orang Malaysia sini bilangnya UiTM. Sorry ya, ini backgroundnya, maaf ya, ini aku di asrama ya teman-teman, tinggalnya di asrama. Nanti aku juga akan cerita, uh, aku share juga mungkin nanti room tour room tour asramaku ya nanti ya di video berikutnya. Jadi setelah teman-teman cek ya teman-teman mau kemana, jurusannya kemana, aku kemarin juga seperti itu. Kemudian yang aku lakukan adalah aku mencari syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya itu biasanya ya kurang lebih itu yang sama adalah seperti teman-teman harus punya paspor, kemudian teman-teman harus punya proposal ya, itu sepertinya wajib ya teman-teman, dan kemampuan bahasa Inggris. Eh, Jika teman-teman punya kemampuan sertifikat kemampuan bahasa Inggris, itu akan teman-teman akan lebih lebih mudah karena pada saat masuk nanti akan lebih mudah ya, karena teman-teman tidak perlu mengambil les bahasa lagi. Tapi beberapa universitas juga boleh tidak memiliki IELTS ya, tidak atau sertifikat bahasa Inggris, namun sebaiknya bisa. Jadi pada saat itu karena aku masuknya ke graduate school, jadi yang harus aku lakukan adalah, yang harus aku siapkan adalah proposal, rekomendasi, kemampuan bahasa Inggris, paspor ya teman-teman, dan uang pendaftaran ya, bukan uang pendaftaran sih, uang pendaftaran ya, uang registrasi ya, seperti itu teman-teman, aku siapkan itu. Kemudian teman-teman harus cek benar-benar di bagian proposal, karena biasanya mereka ada yang punya template proposal, tapi kebetulan di universitasku ini mereka tidak memberikan template proposal. So teman-teman bisa bisa membuat proposal sesuai dengan
sesuai dengan common ya. Jadi harus ada judulnya, kemudian background seperti itu ya, research question, research objective. Dan yang menurutku yang paling penting juga teman-teman harus masukkan schedule. Jadi selama teman-teman graduate ya, maksudnya menjalani perkuliahan, itu teman-teman harus sudah punya timeline ya. Jadi sudah punya timeline selama 3 tahun atau selama 2 tahun itu mau ngapain aja. Dan menurutku itu termasuk salah satu hal yang penting teman-teman masukkan di proposal. Lalu surat rekomendasi ya teman-teman. Aku akan buat juga deh video nanti surat rekomendasi yang seperti apa. Mungkin aku nanti bisa cerita juga surat rekomendasiku. Di kampusku mintanya 2 surat rekomendasi. Jadi aku mintanya itu dari kaprodiku, kemudian dari profesor di prodiku. Jadi ada 2 ya. Pastikan benar-benar teman-teman itu membaca requirement ya. Aku akui terkadang kita itu malas banget membaca syarat-syarat ya, apalagi bahasa Inggris. Aku juga kok kayaknya malas banget ya. Jadi kita kadang kan bacanya selewat gitu. Tapi aku sarankan jangan ya teman-teman, jangan sekali-sekali men-skip ya apa yang harusnya kita baca, karena ada hal-hal penting yang memang itu kan kita butuh siapkan ya, kita butuh siapkan. Lah setelah itu ya kemampuan bahasa Inggris. Aku ya teman-teman, sebelum aku mendaftar untuk melanjutkan perkuliahanku, aku benar-benar invest. Maksudnya di sini aku menyisihkan uang memang untuk ikut les IELTS, kemudian ikut tes IELTS ya. Yang gratis juga ada teman-teman juga bisa cari. Nah, dari situ baru aku mendaftar ya teman-teman ke UiTM ini. Saat itulah mungkin ada teman-teman nih yang sudah S3 itu jalurnya itu agak berbeda. Jadi mencari supervisor dulu ya. Jadi kalau untuk S3 itu kan ada yang S3 atau S2 itu kan harus mencari supervisor dulu, baru kita daftar ya. Setelah supervisornya oke, baru supervisornya bilang silahkan daftar ke sini gitu ya. Nah tapi di kampusku tempat aku daftar ini ya teman-teman, aku belum mendapatkan pada saat awal aku mendaftar itu aku belum punya supervisor teman-teman. Jadi aku daftar itu tanpa supervisornya, siapa yang akan menjadi supervisorku itu aku tidak tahu ya teman-teman, aku tidak tahu. Lah setelah itu aku daftar, kemudian ada sesi wawancara ya teman-teman. Jadi kalau di UiTM itu setelah teman-teman daftar nanti ada sesi wawancara ya teman-teman. Ini khusus untuk ini ya, graduate school ya teman-teman, graduate school. Jadi wawancara teman-teman. Pada saat aku wawancara itu aku harus presentasi proposal yang aku ini kan ya, aku buat kemarin. Setelah itu diwawancara oleh 3 orang teman-teman, 3 orang. Dan salah satunya itu ternyata adalah profesor yang berminat dengan apa yang aku tulis. Jadi akhirnya beliau itu yang menjadi supervisorku ya. Jadi begitulah. Jadi pada saat wawancara ada 3 orang yang mewawancarai, salah satunya itu beliau. Jadi beliau yang tertarik dengan tulisanku. Setelah wawancara berakhir sekitar 1 bulan teman-teman,
baru aku diinfokan kalau jadi ada email yang memberikan kayak info bahwa tolong buatkan offer letter untuk dia gitu, untuk saya gitu. Jadi dari situ aku tahu, oh berarti aku diterima gitu ya. Jadi begitu teman-teman alurnya. Setelah aku daftar, wawancara, kemudian ada info kalau aku akan mendapatkan offer letter. Kemudian selang beberapa minggu, ya 2 minggu kalau nggak salah, 1 atau 2 minggu aku lupa, baru aku mendapatkan offer letter ya. Di offer letter itu belum ada supervisornya teman-teman ya, belum ada supervisornya karena aku memang jalurnya aku belum mendapatkan supervisor ya teman-teman. Jadi aku mendaftar, kemudian registrasi ya, registrasi. Setelah registrasi baru aku dihubungi oleh salah satu dokter dari kampusku juga yang akhirnya jadi co-supervisorku. Lah itu beliau mengatakan yang tertarik dengan tulisan kamu adalah profesor ini, dan nanti silahkan diajukan melalui sistem di kampus. Ya dari situ baru aku punya supervisor. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi tahapannya sebenarnya cukup singkat kalau teman-teman lihat ya. Tapi memang kalau daftar sendiri itu cepat ya teman-teman. Terlihatnya cepat, tapi memang yang lama itu teman-teman nanti pada saat mengurus visa ya. Nanti aku cerita lagi tentang itu ya teman-teman ya di video selanjutnya. Tapi basically seperti itu ya teman-teman, bagaimana aku bisa daftar sendiri ya, daftar sendiri dan kuliah di Malaysia. Yaitu yang pertama, aku pilih universitas dan jurusan yang benar-benar cocok dengan aku. Kemudian aku mendaftar. Saat mendaftar itu teman-teman harus sudah siap ya, proposal, kemudian tes kemampuan, sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kalau aku kemarin IELTS ya teman-teman. Kemudian harus sudah punya juga surat rekomendasi dan harus membayar uang registrasi. Setelah itu baru menunggu wawancara. Setelah wawancara baru diinfokan diterima atau tidak. Kalau dihitung-hitung ya sekitar setengah tahun ya teman-teman untuk melewati proses itu ya. Jadi menunggu wawancara, menunggu hasil wawancara, menunggu offer letter itu sekitar setengah tahun ya teman-teman. Gitulah ya teman-teman. Tidak ada yang instan ya teman-teman ya. Tapi ya begitulah kalau kita mau berusaha ya, atau mencoba sendiri. Itu aja mungkin ya teman-teman untuk video pertamaku. Nanti di video yang lain mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa tanya ke aku lewat komen aja mau cerita tentang apa. Tapi mungkin setelah ini aku akan cerita ke teman-teman tentang membuat visa, karena wah itu ceritanya gila-gilaan ya, ceritanya gila-gilaan saat membuat visa ya, terutama untuk kamu yang sudah berkeluarga. Untuk kayak aku kemarin mau membawa anakku itu, wah drama banget ya. Nanti aku cerita tentang itu ya teman-teman. Itu saja untuk video kali ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari menonton videoku ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu untuk semuanya.